Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas di KD 3.9 mengevaluasi karya seni budaya Nusantara, dan di KD 4.9 mempresentasikan hasil evaluasi karya seni budaya Nusantara. Dalam materi kali ini kita akan membahas 4 seni di dalamnya, baik itu seni rupa, seni musik, seni tari maupun seni teater. Yang pertama kita akan membahas evaluasi karya seni rupa. Apa itu evaluasi seni rupa? Kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan dapat berfungsi sebagai seleksi, diagnostik, penempatan, dan pengukuran keberhasilan pendidikan. Selain itu, bagi lembaga penyelenggara pendidikan, pengajar, pembelajar, evaluasi memiliki peranan yang sangat penting, sebab dari hasil kegiatan evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan proses pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai balikan bagi proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, di dalam pendidikan seni rupa ini terdapat 2 metode evaluasi karya, yakni metode global dan metode analisis. Metode global dipengaruhi oleh psikologi Gestalt yang menyatakan bahwa keseluruhan tidak sama dengan jumlah unsur-unsurnya. Adapun metode analisis berbeda dengan metode global dalam memandang karya seni. Untuk mengevaluasi kualitas karya dengan metode analisis adalah dengan melihat unsur-unsur seni rupa, hubungan antar unsur, dan pengorganisasiannya. Dalam metode global, karya seni rupa dipandang sebagai suatu kebulatan yang utuh. Di satu sisi, hal ini merupakan suatu kelebihan metode global dalam memandang karya seni rupa. Sedangkan di sisi lain, metode ini cenderung bersifat subjektif. Berdasarkan sifat kedua metode tersebut, tampaknya metode analisis dapat dijadikan alternatif sebagai pendekatan evaluasi karya seni rupa dalam konteks akademik. Berikutnya kita akan membahas evaluasi karya seni rupa dan peningkatan kualitas karya. Salah satu fungsi evaluasi adalah diagnostik. Evaluasi karya seni rupa dalam hal ini adalah evaluasi terhadap kualitas estetis yang ada dalam sebuah karya seni rupa. Kita lanjut dengan membahas pendekatan global dan analisis dalam evaluasi karya seni. Dengan pendekatan global, karya seni rupa dipandang sebagai suatu karya yang utuh dan tak dapat dipisahkan. Pendekatan metode global ini sebenarnya dipengaruhi atau bersumber dari ilmu jiwa global, sedangkan pendekatan analisis berperan dalam menyampaikan argumentasi hasil evaluasi terhadap suatu karya seni rupa pada khalayak ramai dan penciptanya. Berdasarkan uraian di atas, metode analisis berguna untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi karya seni rupa. Selain itu, metode ini dapat digunakan dalam memahami karya seni rupa. Dengan pendekatan analisis, karya seni rupa dievaluasi dengan merinci unsurnya, hubungan antar unsur, dan organisasi unsur. Dalam pendekatan tersebut, karya seni rupa dilihat sebagai suatu komposisi bentuk yang dapat dipahami melalui peranan elemen-elemen seperti garis,
bentuk, gelap terang, warna, dan volume secara integral. Dan yang terakhir, dalam mengevaluasi karya seni rupa, kita juga harus tahu kriteria agar dapat membedakan antara kualitas karya seni yang baik dan yang tidak baik. Jadi evaluasi harus memiliki kriteria. Dalam konteks ini, Duane dan Prebel mengatakan bahwa kriteria yang telah disepakati oleh beberapa kritikus profesional mencakup tingkatan original, sensitif dalam penggunaan material yang sesuai, konsistensi dengan konsep, desain, dan pelaksanaannya. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi karya seni musik. Ada beberapa tahapan dalam mengevaluasi karya seni musik. Yang pertama, tahap deskripsi. Tahap ini mengacu pada suatu proses pengumpulan data secara langsung diperoleh oleh evaluator. Dalam tahap ini, evaluator hanya mengemukakan hasil pengamatannya terhadap suatu objek, yaitu musik atau pertunjukan musik. Tahap yang kedua, tahap analisis formal. Tahap ini mengacu pada suatu proses analisis yang dilakukan oleh pemusik baru yang memberi evaluasi terhadap musik yang dimainkan. Tahap yang ketiga adalah interpretasi. Tahap ini mengacu pada suatu proses ketika evaluator memaknai musik berdasarkan pemahaman dan analisis yang telah dilakukannya dengan teliti. Dan yang kelima adalah tahap evaluasi, di mana ini adalah tahap terakhir mengacu pada suatu proses ketika evaluator menyatakan pandangan atau evaluasinya terhadap musik yang dimainkan. Evaluasi karya seni yang ketiga adalah karya seni tari. Apa itu evaluasi seni tari? Menurut Staff Libby, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Sedangkan pengertian evaluasi pembelajaran seni tari adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian ekspresi jiwa manusia yang diubah melalui gerak ritmis yang indah. Selanjutnya kita akan mengetahui aspek yang dinilai dalam tari dan indikator aspeknya. Yang pertama ada aspek dasar, yaitu adalah unsur keindahan penari, di mana dibagi menjadi 3, wiraga, wirama, dan wirasa. Kita akan bahas wiraga. Wiraga adalah dasar keterampilan gerak tubuh atau fisik penari. Macam-macam gerak dalam tari sebagai berikut. Gerak imitatif adalah gerak tari yang dilakukan sebagai hasil dari eksplorasi gerak yang ada di alam ini selain gerak manusia. Lalu ada gerak imajinatif, gerak rekayasa manusia dalam membentuk suatu tarian. Gerak maknawi, gerak tari yang mengandung arti atau mempunyai maksud tertentu. Dan gerak murni, gerak yang tidak mengandung arti namun masih mengandung unsur keindahan gerak. Aspek yang kedua ada wirama. Wirama adalah suatu pola untuk mencapai gerakan yang harmonis, di mana ada 2 macam wirama untuk tari. Wirama tandak adalah wirama yang ajeg atau tetap dan murni dengan ketukan dan aksen yang terulang-ulang dan teratur. Dan wirama bebas adalah wirama yang tidak selalu memiliki ketukan dengan akses yang berulang dan teratur. Jadi sudah jelas bedanya antara wirama tandak dengan wirama bebas.
Aspek yang ketiga, wirasa. Wirasa merupakan tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam tarian. Adapun aspek dalam wirasa, aspek koreografi. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan guna mencapai hasil tersebut, yaitu adalah aspek isi, bentuk teknis, dan proyeksi. Ada aspek isi. Pokok masalah atau dapat diartikan sebagai tema dari sebuah karya tari. Dalam karya tari, isi dapat ditangkap lewat gerak-gerak yang diungkapkan oleh penari. Aspek selanjutnya ada bentuk. Bentuk diartikan sebagai wujud, bangun, dan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai form. Bentuk dalam sebuah karya tari adalah terjemahan dari isi dan merupakan penyatuan dari berbagai elemen yang dihadirkan di dalam ruang. Berikutnya, aspek teknis adalah salah satu sarana untuk mencapai sasaran atau salah satu alat untuk mencapai terwujudnya bentuk. Melalui aspek teknis ini membantu mewujudkan isi. Ada aspek proyeksi atau jembatan, merupakan hubungan magis antara bentuk sajian karya tari dengan penonton. Para penata tari, dalam mengevaluasi karya tari, kita juga harus tahu kriteria penilaian tari. Ada wiraga, yakni kesesuaian antara jenis tarian dengan unsur dan fisik penarinya. Wirama, yakni kesesuaian antara irama lagu atau musik pengiring dengan gerak tari. Wirasa, yakni penghayatan yang dilakukan oleh penari terhadap malen dan jenis tarian. Evaluasi karya seni yang terakhir yang akan kita bahas adalah seni teater. Berikut hal-hal yang dilakukan ketika kita akan memberikan penilaian seni teater. Ada tata suara. Pada bagian ini, unsur yang perlu dinilai adalah keras maupun lembutnya vokal, kejelasan, ucapan, serta variasi dari intonasi. Ada ekspresi pemeranan. Yang dinilai pada poin kedua ini yaitu apakah pemeran tokoh-tokoh telah mampu mengekspresikan sesuai isi naskah drama yang ditandai dengan mimik wajah yang tepat. Berikutnya, tata letak atau blocking. Penilaian yang dilakukan dan perlu diperhatikan di sini, apakah pemeran mampu memposisikan dirinya dengan tepat, misalnya tidak membelakangi penonton atau tidak menutupi pemain lainnya. Dan ada moving atau pergerakan. Di poin terakhir ini, yang dinilai adalah gerakan-gerakan dari pemeran apakah mengandung ekspresi dan dilakukan secara wajar atau tidak. Oke teman-teman, tadi pembahasan kita mengenai evaluasi karya seni, baik seni rupa, seni musik, seni tari maupun seni teater. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Agar kalian lebih paham lagi, catatlah poin-poin penting dalam video pembelajaran ini. Untuk tugas mandiri yang kedua, buatlah evaluasi karya seni budaya Nusantara sesuai dengan materi seni yang sedang kalian bahas dan dipresentasikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.